Jadi update dari peristiwa kriminalisasi yang kami lakukan, yang terjadi pada kami, terjadi pada kami bertiga ditambah dengan Bapak Rizal Fadilah, kemudian sesama ibu juga, Ibu Kurniatri Royani, yang kami sudah alami, Kami perlu sampaikan bahwa kriminalisasi tersebut berlangsung betul-betul di luar kemanusiaan. Ini sudah jelas ada bocorannya. Ketika nanti putusan pengadilan menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, karena ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah. Kenapa tidak ditunjukkan saja aslinya begitu, seperti keinginan sejumlah pihak? Ya itulah ketidakmengertian daripada orang-orang akibat daripada penjelasan yang mewakili tuntutan mereka itu mengatakan mestinya ditunjukkan dong gitu. Itu nggak ada caranya kayak gitu, tidak harus kayak gitu. Karena memang satu tata kerja yang dilakukan oleh institusi yang resmi itu itu sudah dikerjakan menurut saya oleh Barreskrim selama ini. Dengan dia tidak menunjukkan ini loh, ditunjukkan ini. Karena kalau toh ditunjukkan pun hanya fotokopi ini loh, ini adalah yang ijazah yang asli, yang ini ijazahnya Pak Jokowi ditunjukkan. Itu nanti masih dibantah lagi. Wah ini kok fotonya nggak tegak lurus, kok miring, sehingga kita nggak bisa membandingkan kan gitu kan. Kenapa kok kita nggak diundang untuk itu? Pasti akan ke situ. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube-nya Febri Adi. Gimana kabar teman-teman semuanya? Gua harap kawan-kawan semuanya baik-baik selalu, sehat-sehat selalu, serta dimurahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan video kali ini kita masih bisa melihat si Roy Panci CS sudah mulai ketar-ketir, sudah mulai kewalahan, ada-ada aja tingkahnya. Sikit-sikit dikriminalisasi, Ya toh udah jelas-jelas tahu. Ente ini nanti akan masuk penjara, apalagi udah jelas-jelas dikatakan Barreskrim kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Masih ngotot juga, keras kepala kalian semuanya. Akhirnya rasain sendirilah, ya kan? Alasan kalian minta tunjukin aja ijazah. Ya kalau ditunjukin nanti kayak mana ceritanya? Ya kalian bilang lagi palsu. Ya kalian bilang nanti fotonya lagi kayak mana, bentuknya lagi, tanda tangannya lagi kayak mana lagi, cap stempelnya kayak mana lagi. Itulah dia. Inilah orang-orang perusak negara kita nih. Orang-orang penghasut, ya kan. Baiklah kawan-kawan semuanya, yang pertama kali menonton video itu saya, jangan lupa kawan-kawan di subscribe serta di like dan di komen kawan-kawan dan gak usah kita banyak bacot-bacot lagi, banyak kecek-kecek lagi. Yuk mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi update dari peristiwa kriminalisasi yang kami lakukan, yang terjadi pada kami, Sikit-sikit kriminalisasi. Yang membuat itu kan kalian yang bermain api sendiri sih, mau seolah-olah macam tersangkanya macam si Pak Jokowi kalian buat. Kan kalian yang mengadu, iya kan? Bukti kalian tuh nggak ada, jadi kayak mana mau dibilang? Sementara si Jokowi itu ngadu kalau bukti itu asli, bahwa ijazah itu asli. Jadi harus bagaimana lagi mau kita bilang? Kalian kriminalisasi. Terjadi pada kami bertiga ditambah dengan Bapak Rizal Fadilah, kemudian sesama ibu juga, Ibu Kurniatri Royani, yang kami sudah alami, Kami perlu sampaikan bahwa kriminalisasi tersebut berlangsung betul-betul di luar kemanusiaan. Jadi
Ibu Kurnia Triryani terutama, beliau dalam keadaan sakit berat, tetapi masih dipaksa bahkan sampai tengah malam untuk dilakukan pemeriksaan. Padahal itu masih dalam kerangka klarifikasi. Demikian juga dengan saya dan teman-teman semuanya. Dan itu sungguh sangat berbeda, terjadi diskriminasi di mana kami diperiksa belasan jam, tetapi seorang terlapor sesama warga negara Indonesia yang dilaporkan di Barreskrim hanya diperiksa selama 50 menit bahkan 1 jam kurang. Itu betul-betul melanggar hak asasi manusia. Melanggar hak asasi manusia pula kau bilang, aduh. Karena kami dengan saudara Joko Widodo itu sama sebagai sesama warga negara, tetapi jelas kami mendapatkan diskriminasi hukum. Itu adalah catatan saya menambahkan dari sahabat saya Dr. Rismon bahwa betul-betul terjadi sebuah perendahan hukum. Hukum tidak ada lagi di negara ini. Ini sudah jelas ada bocorannya. Ketika nanti putusan pengadilan ya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, karena ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan ya bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur. Ini akan mereka lakukan, sebelum kejadian mereka akan lakukan itu. Ya. Coba nanti kita lihat, karena tujuannya bukan Pak Jokowi. Mereka tahu itu asli, tahu, ya. Cuma karena mereka ingin merusak, ya, membuat kegaduhan melalui Pak Jokowi, sasaran antara kan, Pak Jokowi itu hanya sasaran antara. 1000% mereka tahu itu asli. 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Makanya kan saya bilang Pak Jokowi berhentilah untuk diam. Ya, karena yang mereka tuju bukan Anda, tapi Indonesia. Logika mendasar aja ya, selain pembuktian dokumen dan segala macam, emang bisa seluruh orang di dalam UGM, ya, seluruh mahasiswa tahun itu bisa disetir nggak untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ada kok di kampus? Bisa nggak? Nggak bisa. Segitu banyak mahasiswa, ya, bisa nggak disetir untuk pura-pura mengatakan, oh kami teman Pak Jokowi? Itu logika itu aja sudah terbantahkan. Jadi saya bilang bahwa yang pihak-pihak yang menyebarkan isu ini, yang menyebarkan fitnah, ya, bukan yang menggugat ya. Kalau menggugat kan silakan, ya, itu hak kalian, gitu kan. Walaupun kalian nggak punya bukti apapun, ya. Tapi kan yang menyebarkan isu, mau menyebarkan fitnah ini, itu mereka tahu itu asli, gitu kan. Tapi memang dilakukan karena supaya tetap terjaga keriuhan ini, kekisruhan ini tetap terjaga. Sudah ada bocorannya. Oh, berarti memang disengaja didesain. Memang disengaja didesain. Kenapa tidak ditunjukkan saja aslinya begitu, seperti keinginan sejumlah pihak? Ya itulah ketidakmengertian daripada orang-orang ya, akibat daripada penjelasan yang mewakili tuntutan mereka itu mengatakan mestinya ditunjukkan dong gitu. Itu nggak ada caranya kayak gitu, tidak harus kayak gitu. Karena memang satu tata kerja yang dilakukan oleh institusi yang resmi itu ya, itu sudah dikerjakan menurut saya oleh Barreskrim selama ini. Dengan dia tidak menunjukkan ini loh, ditunjukkan ini. Karena kalau toh ditunjukkan pun hanya fotokopi ini loh, ini adalah yang ijazah yang asli, yang ini ijazah Pak Jokowi ditunjukkan. Ya kalau ditunjukkan juga, dibilang juga itu palsu juga tuh. Kayak manapun apapun ceritanya, itu pasti dibilangnya palsu.
biarpun nanti pengadilan mengatakan kata itu asli, nanti dibilang pengadilannya curang lah lagi katanya. Ini udah macam ibaratnya memang betul kata apa, macam dari setting namanya. Itu nanti masih dibantah lagi. Wah ini kok enggak, fotonya enggak tegak lurus, kok miring, sehingga Iya, kita betul. nggak bisa membandingkan kan gitu kan. Kenapa kok kita nggak diundang untuk itu? Pasti akan ke situ. Tapi gini lah, saya udah ngomong Polda Metro ya. Nanti yang di Polda Metro itu nanti prosesnya, ketika dia akan memproses itu LP-nya, LP provokasi, LP pencemaran nama, apa LP tentang apa fitnah dan sebagainya itu nanti prosedurnya adalah dia akan membuktikan kembali bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi proses yang kemarin dipakai oleh Barreskrim itu akan diadopsi dan kemudian disidik ulang untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Barulah kalau ini bisa dibuktikan asli, itu nanti kemudian tuduhan bahwa fitnah, provokasi dan sebagainya itu bisa dibuktikan. Jadi nanti bayangan saya ya, nanti dalam penyidikan itu nanti di dalam gelar yang mungkin nanti bisa terbuka itu nanti ya, itu akan disebutkan bahwa ini loh Pak, bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli kayak gini. Hasil penelitian di UGM, kemudian dari semua teman-temannya ada, itu nanti akan dimasukkan sini nih bukti-buktinya, termasuk pembanding yang kemarin tuh 3 di Atau mungkin pembandingnya kurang kalau cuma saya sarankan Pak Bung 100 di 100. 100 diambil semua supaya nanti nggak cerita lagi Betul, bahwa iya. itu hanya teman-temannya yang sudah di setting kan gitu. Nah, gitu. Nah, mudah-mudahan ini dikerjakan sehingga paling tidak yang nyinyir itu tadi yang Nyinyir, kemudian yang memprovokasi rakyat dengan suatu Ya betul Pak, yang nyinyir tuh macam si Roy Panci CS tuh. Rekan-rekannya macam Dokter Tipar, si Rismon. Siap-siap aja lah tuh. Pakai baju oranye, baju Shopee. teori yang sesat itu menurut saya itu tidak meracuni rakyat lah selama ini. Lantar berjalan arah Bali. Saya tanya kenapa mau jalan-jalan. Buat warga yang mengenal Bimo Madi, sementara dia tinggal sama Pak saya. Purnomo, siapa sebulan, itu? 2 bulan, sampai benar-benar maksimal sembuh. Mudah-mudahan nanti kalau benar-benar sehat, saya bisa kasih Kalau saya dianggap memfitnah, ibu Ini rumah lagi. tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya. Siti Pa sedang menjual kesedihan di acara televisi. Kata Siti Pa, enggak masalah kalau saya dianggap memfitnah. Memang kau memfitnah. Kau tukang fitnah. Kok dianggap pula? Kata Tipa, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah presidennya. Lah, kok baru ingat kau ibu rumah tangga? Kemarin waktu kau fitnah Pak Jokowi, kau bilang kau ilmuwan. Sekarang berubah jadi ibu rumah tangga. Kata Siti Pa, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Ah, baru tahu kau? Iya, baru tahu Jokowi asli. punya ijazah asli. Kau sebenarnya tahu ijazah Jokowi Tapi asli. itulah. Cuma karena kebencian kau sama Pak Jokowi, kau sebarlah fitnah. Kenapa baru sekarang kau baru ingat anak kau? Kemarin waktu kau fitnah Pak Jokowi, ingat nggak kau sama anak kau? Dikira Makanya kamu Tipa, melapor kayak gitu. seorang perempuan itu apalagi ibu ya kan harus menjaga lisannya. Jangan suka-suka hati kau aja memfitnah orang lain. Dibilang si Tipa, saya ikhlas, saya ridho pakai baju oranye. Ah bagus kalau kau ikhlas. Ya, kau ridho. Mudah-mudahan nanti kan kalau udah pakai baju oranye kau tobat kau. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu, nggak ada masalah buat saya. Kalau nggak ada masalah ngapain juga kau minta belas kasihan? Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kebenaran yang Kita mana? semua membutuhkan kejujuran. Kebenaran yang mana yang kau butuhkan? Iya. Kau aja nggak benar. Kejujuran yang mana yang kau maksud? Kau aja nggak jujur. Nggak ada orang jujur, orang baik ya Tipa. Itu Memfitnah memfitnah orang lain. Kita sedang panik. Panik kau kan? Panik lah, kamu mungkin nggak panik. Dokter Tipa ya kan. Lu sendiri yang malu jadinya kan. Lu bilang untuk atas nama rakyat lah, rakyat yang mana sekarang? Ya rakyatnya lu sendiri, bahkan sama kau goblok itu rakyatnya. Yang kami ini bukan lah. Kami rakyat memang, tapi kami nggak ada ke situ. Aduh, cari penyakit, hasilnya malu sendiri kan. Merasa dirimu dikriminalisasi kan. Ya orang lapor, diri pula yang dikriminalisasi.
Kan nggak logika ini ya. Kalian yang melapor, ya kan? Kalian yang melapor menuduh Pak Ijazah Jokowi itu palsu, malah kalian pula yang dibilang dikriminalisasi saat dilaporkan Pak Jokowi kan. Aneh kalian namanya ya. Bilang untuk kejujuran, kejujuran, nangis-nangis dulu. Kejujuran yang mana coba? Hah? Kejujuran mana? Ente lah yang nggak jujur sebenarnya barangkali. Aduh, gak bisa tidur. Itulah buat Roy Panci CS yang sekarang. Pasti akan merasakan sakitnya nanti di penjara. Ini udah dekat-dekat lagi nih kan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video YouTube saya sampai selesai. Mantap. Gak kenal maka gak sayang. Salam satu jiwa. Wassalam.